Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Maluku Tengah, Ibu Pendeta F. Uwatimuri Rutu Malesi STH, Bapak Ibu yang telah memasuki masa purna bakti, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMA Negeri 7 Maluku Tengah, yang kami hormati Bapak Ketua Komite. Terimalah salam damai kita. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang punya hidup ini, karena atas perkenaannya maka kita semua dimungkinkan untuk ada dalam lembaga pendidikan ini, dan di hari ini dapat merayakan Natal dengan sukacita di saat ini yang akan dipimpin oleh liturgos Bapak Alen Mailisa SPD dan pelayan firman Ibu Pendeta F. Uwatimuri Rutu Malesi STH. Kepada Bapak Mailisa disilahkan. Kita akan mulai kita punya prosesi pada Natal SMA 7 Maluku Tengah di pagi hari ini. Saya menyebut semuanya Sangkit Bangkit Berdiri, dan kita akan pujian dari Jemaat nomor 109 pada ayat yang pertama. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, mari kita sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari solois Bapak Sinaya.
menjangkitkan dan terjangkitkan. Hahaha. Berapa lama lagi sakitmu terus menyiksamu?
akan hadir membawa sakit. Oh, dunia sakit merana. Sebegitu parahkah dirimu? Kalau ada dong protokol kesehatan, maka ada dong selamat. Ayo yang sini saya bosau, kami udah mau tinggal di rumah cuma sarap sama bosau itu. Jadi kita bicara begitu. Sekarang nih penjualan yang mati, tapi ada orang yang orang lain yang mati jadi harga pembahas sakit. Kalau pakai jadi tawarkan pulang vaksin supaya ada kesebaran tubuh, kesebaran tubuh kita tidak ada. Lalu supaya pakai bisa supaya vaksin kembali. Ayo HP ini apa sudah zaman lagi, apa sudah bisa terpakai. Coba besok-besok itu balik baru ya. Seperti HP ini bikin kita mangkap. Tapi ini nggak sumpah pagi itu bisa bangun ke malam. Usau sama biasa, terus mati video lah balik. Solo ulang. Hahaha. Oh, duniaku. Inikah dunia yang harus dijalani? Masa depan seperti apa yang akan kita raih? Apakah ini bukti kita akan mengasihi Yesus Sang Putra Natal yang telah rela datang bagi kita?
Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, shalom. Ya, kita percaya sungguh bahwa ada sukacita yang kita alami semua di saat ini. Sukacita karena sebagai keluarga besar SMA Negeri 7 Maluku Tengah, para pendidik dan semua siswa, kita bisa merayakan lagi Natal Kristus. Walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan kalau kita bisa melakukan dan melaksanakan perayaan Natal di saat ini, semuanya karena Allah bersama kita. Sang Immanuel itu senantiasa ada menuntun, menyertai, dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara semua yang kekasih, mengawali refleksi Natal ini, ada sebuah pertanyaan penting bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak semua. Apa arti Natal bagi kita? Apa maknanya bagi kita semua sebagai orang-orang percaya? Apakah Natal hanya sebatas perayaan-perayaan seremoni rutin yang kita lakukan setiap tahun? Perayaan-perayaan yang berlangsung di mana-mana. Dengan pohon-pohon Natal yang tinggi menjulang sampai ke langit. Dengan hiasan-hiasan Natal yang indah. Ataupun juga dengan lampu-lampu Natal yang gemerlap. Bahkan juga dengan makanan dan kue-kue yang enak-enak. Bahkan yang pasti sebagai anak-anak ketuntut supaya papa dan mama mesti beli ketumpung baju baru dalam perayaan Natal. Apakah arti Natal hanya sebatas itu? Kalau arti Natal yang kita pahami hanya sebatas itu, maka sesungguhnya Natal tidak berarti bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Natal tidak bermakna dalam hidup kita. Natal hanya sebuah perayaan-perayaan biasa, rutin-rutin yang kita lakukan dari tahun ke tahun yang kemudian dia berlalu tanpa punya makna dan arti apa-apa bagi kita. Tanpa membawa perubahan dan dampak apapun, dampak kebaikan dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, bagi kita orang percaya, Natal memiliki makna dan arti yang sangat penting. Natal adalah peristiwa imani. Peristiwa besar di mana Allah menjadi manusia.
Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang tinggi, Allah yang berkuasa datang ke dunia ini. Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia. Dan itu Allah lakukan karena Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak menginginkan manusia ciptaannya itu hancur dan binasa karena dosa. Yohanes 3 ayat 16 bacaan kita tadi jelas mengungkapkan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah bukan hanya lahir dalam diri manusia, tapi lebih jauh Allah telah memberi dirinya menderita dan mati di tiang kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan tentang kasih Allah bagi kita manusia. Di sebuah daerah tinggallah seorang ibu bersama-sama dengan dia punya anak-anak tunggal. Ya, suaminya sudah lama meninggal. Anak ini dalam keseharian hidup, dia adalah anak yang bandel, anak yang sering dengar-dengaran, anak yang tidak pernah patuh dan taat. Makna sebuah penyambutan. Lagu berkumandang di padang Efrata, malak sorga angkat gita. Syukur dan pujian bersahut-sahutan, sambut menyambut. Bumi tersentak dari mimpi, dan itu kisah yang terjadi ribuan tahun silam. Kristus Sang Raja Kasih, Kristus Sang Raja Damai, menjelma dalam kesederhanaan, memberi diri karena kasih, berdiam dalam lampiran hati. Kini palungan-palungan hati mulai lapuk, lampin-lampin iman mulai terkoyak. Ketika bumi diterpa dilema, ancaman datang silih berganti. Bencana melanda bumi, bangsa bangkit melawan bangsa, kedamaian di hati terusik. Lalu kasih Allah dinodai, hanya karena kepentingan sesaat. Kasih memang telah retak. Berapa lama lagi kepalsuan mewarnai hati? Dengarlah suara-suara peringatan terus berkumandang. Mari rajut kembali tirai kasih. Oh, Sang Raja Damai, tularkan kasih-Mu bagi dada yang kosong. Cairkan hati yang keras dan beku. Pakailah kami melaksanakan amarah-Mu untuk meneruskan kasih. Biarlah kami hidup dengan rendah hati. Biarlah kami tetap setia. Dan lihatlah kerlip bintang di kebiruan angkasa, memberi secercah harapan. Sambutlah dia,
Sambutlah dia dengan kerendahan hati. Sambutlah dia untuk hari esok di ini bumi. Biarlah kegelapan tak lagi berarti, dan terang abadi menyusup ke relung hati. Hari ini, esok, dan esok. Terima kasih. Dan dengan penuh kesetiaan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan untuk seluruh perjalanan hidup, pergumulan dan pelayanan kita selanjutnya di tempat ini. Allah sumber damai sejahtera memberkati dan menyertai kamu sekalian untuk hidup dengan kerendahan hati dan penuh kesetiaan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam memeriahkan Natal untuk keluarga besar SMA Negeri 7 Maluku Tengah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah sama-sama simak refleksi Natal yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, telah menyampaikan arti dan makna dari Natal itu sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, makna dari Natal ini akan membawa perubahan ke depan. Kita merayakan Natal tahun ini dengan tema merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Ini berarti kalau untuk saya, jangan saja untuk merayakan Natal, tetapi bagaimana kita ke depan bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami, baik saya secara pribadi, Bapak Ibu Dewan Guru, bahkan peserta didik. Mari kita selalu menjalankan tugas tanggung jawab dengan kerendahan hati dan penuh setia. Sebab kalau dengan kerendahan hati dan setia, berarti apapun tantangan, seberat apapun tugas tanggung jawab bisa kita laksanakan yang baik. Kita yakin bahwa Tuhan akan tetap memberikan kesempatan yang terbaik buat kita ke depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kalau tahun kemarin kita sempat merayakan Natal hanya guru dengan pegawai secara sederhana. Hari ini kita sudah bisa merayakan bersama-sama. Ini karena kondisi yang memungkinkan kita. Tetapi saya ajak mari kita tetap berdoa supaya di tahun 2022 proses belajar mengajar, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain bisa kita laksanakan secara bersama-sama seperti ini. Saya sangat bangga sekali dengan kondisi sekarang, apalagi Bapak Ibu guru yang hari ini kelihatan semuanya seragam dan lengkap. Kemarin demi untuk hari ini sudah ada punya kegiatan-kegiatan persiapan, baik untuk acara ini tetapi juga untuk pribadi. Bapak Ibu, step 1, step 2, step 3 itu dilaksanakan semua. Tetapi hari ini karena step-step kemarin, pas step mau tidak hadir hari ini. Ya, ada kesukacitaan sendiri buat saya Bapak Ibu. Itulah yang bisa membuat kita rasa ada nilai tambah di hari ini. Mudah-mudahan dengan kesenyuman ini Bapak Ibu, kita ke depan melaksanakan tugas dengan penuh senyum dan senyum selalu. Ya, hadirin yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan perayaan Natal. Tetapi di saat ini juga kita membuat acara lepas pisah dengan Bapak Ibu guru dan pegawai yang sudah masuk purna bakti. Ketiga, Bapak Ibu antara lain Ibu Sahetapi, Ibu Watimena, dan Bapak Patiwalapia. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa
selama ini kita membangun sekolah ini dengan kebersamaan. Sekolah ini merupakan rumah kedua bagi kita sebagai guru dan pegawai. Kita punya waktu sebagian besar di rumah, tetapi sebagian besar juga kita luangkan waktu ini di sekolah untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan pemerintah berikan. Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab itu, secara pribadi kita menyadari bahwa dalam kebersamaan ada saja pasti benturan-benturan, baik itu dari guru, bahkan ada juga dari siswa. Saya berpikir bahwa itulah tantangan, tetapi bukan dengan perbedaan itu lalu membuat kita mundur. Hari ini kita punya acara lepas pisah. Itu bukan berarti bahwa hari ini kita berpisah untuk selamanya. Ibu Rina ada di Mahu, Ibu Watimena ada di Paperu, Papa Or ada di Tiu. Itu berarti kita selalu saling ketemu dan menyapa. Dengan demikian, kita punya ladang pengabdian sudah berbeda sekarang. Kita yang masih aktif masih meneruskan pengabdian ini hingga batas persyaratan yang diberikan bagi kami. Tetapi bagi ketiga, Bapak Ibu akan kembali pengabdiannya di jemaat dan masyarakat lebih full. Saya menyampaikan selamat berbakti bagi Ibu Pertiwi dan bagi jemaat. Lalu Bapak Ibu mohon maaf dalam kebersamaan mungkin kita saling menyinggung, kita saling marah satu sama lain. Mungkin dari tempat ini kita tinggalkan semua itu, lalu pada saat kita akan bertemu dengan ketiga Bapak Ibu, kita selalu senyum-senyum dan selalu saling sapa satu sama lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi kita semua di saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta lewat refleksinya sudah lengkap. Mari kita laksanakan itu dan kita akan lebih lagi berusaha yang terbaik selama atau memasuki tahun 2022. Untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan saat ini, secara pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2021. Dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus menyertai kita semua.